Waktu apalagi waktu SMP itu kita gedol-gedolnya debat sama pendeta itu tambahan waktu itu. Jadi hampir tiap hari minta waktu khusus. Waktu itu kan di sekolah kan aku kan di sekolah di Petra Manyar situ. Jadi hampir tiap hari minta jadwal sama guru agamanya. Atau kalau minggu sama pendeta sama. Jadi yang harus disembah ini siapa gitu loh. Apakah kita hanya kenapa kok nggak pernah? Ya Tuhan Roh Kudus misalnya kan gitu. Kok nggak pernah? Kok mesti cuman Yesus saja yang disebut kan gitu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulu awal itu ya kita rutin di Kristen kan ada namanya sekolah minggu kan. Iya, ya kita rutin lah ke gereja itu rutin. Terus lama-lama kan kita tambah dewasa juga. Nah, suatu saat di sekolah minggu itu si guru itu kita dulu nyebutnya di gerejaan itu lause ya. Atau Indonesia itu kan bahasa Mandarin, Indonesia guru kan. Lause. Iya. Ya apa Indonesia ustad lah gitu. Lah lause ini dulu ngomongi kalau ada keyakinan Trinitas itu. Nah, itu secara fitrah kita walaupun kita masih kecil kita kan nolak gitu loh. Kok Tuhan ini jadi tiga dipaksa jadi satu gitu loh. Jadi yang harus disembah ini siapa gitu loh. Apakah kita hanya kenapa kok nggak pernah? Ya Tuhan Roh Kudus misalnya kan gitu. Kok nggak pernah? Kok mesti cuman Yesus saja yang disebut kan gitu. Tuhan Allahnya bukan atau Tuhan Bapa lah mereka kan. Itu pun jarang mereka sebut. Kalau memang tiga itu satu sama. Kenapa kok cuman yang Yesus saja yang disebut? Habis ini kan ya semua juga. Nah, itu sudah bergejolak dari ya kita SD lah, waktu itu masih SD. Apalagi waktu SMP itu kita gedol-gedolnya debat sama pendeta itu tambahan waktu itu. Jadi hampir tiap hari minta waktu khusus. Waktu itu kan di sekolah kan aku kan di sekolah di Petra Manyar situ. Jadi hampir tiap hari minta jadwal sama guru agamanya. Atau kalau minggu sama pendeta sama. Ya kita minta waktu untuk ini tanya jawab. Baik dari mulai konsep ketuhanan sampai yang ini masalah Alkitabnya itu. Kita bahas terus tiap hari itu. Tiap hari. Sampai suatu saat salah satu pendeta itulah itu waktu itu tak tanya, berarti yang ngangkat Yesus jadi Tuhan itu manusia gitu loh. Nah, terus dia ngomong, ya memang yang ngangkat Yesus jadi Tuhan itu manusia. Ya sudah itu langsung runtuh aku langsung. Berarti yang ngangkat Yesus jadi Tuhan itu manusia gitu loh. Ya memang sudah stop, nggak mungkin di agama ini lagi sih. Jadi waktu itu ada fase istilahnya orang sekarang kan agnostik kan gitu. Percaya pokoknya ada Tuhan kan gitu. Nah itu fase kita setelah itu. Pendeta ngomong bahwa Tuhan ditetapkan oleh yang tadi itu ya. Iya, dari manusia yang ngangkat jadi Tuhan kan gitu. Akhirnya kita kan nyari, ya enggak lama langsung. Ya karena sudah tahu kan, kita kan sudah belajar perbandingan agama itu sudah lama kan gitu. Jadi kita switchingnya langsung cepet ya gitu. Fase agnostiknya cuman sebentar lah. Paling enggak ada sebulan langsung masuk Islam gitu. Langsung masuk Islam. Karena konsep ketuhanan di Islam yang paling jelas daripada konsep ketuhanan di agama yang lain. Kalau yang tak lihat satu di Islam itu kan sempurna ya. Dia yang satu-satunya agama yang berani negaskan kalau dia itu sempurna. Apalagi di kitabnya jelas ya. Terus konsep ketuhanan paling jelas. Sampai kalau kita baca kitab-kitab akidah itu jelas. Sampai akidah itu bersanad, bayangin. Tidak ada di agama lain yang akidah itu bersanad. Kita akidah kaum muslimin ada sanadnya semua. Mau nyambung sampai Khulqul Af'alil Ibadi Imam Bukhari, mau Ibanatul Kubra, mau Syarh I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu ada semua. Bersanad sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersanad nyambung sampai ke para sahabat. Nyambung semua. Nah, itu yang menyebabkan Islam ini
satu-satunya agama yang kuat gitu. Jadi dan manapun di Islam ada orang yang buat ajaran baru, akidah baru, ya langsung ketahuan karena melenceng dari ini, dari yang diajarkan, yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Quran juga sampai ke kita juga bersanad juga, hadis-hadis pun bersanad, sampai kitab-kitab akidah, keyakinan para imam-imam ulama dulu, dari para sahabat, dari para tabiin, semua juga bersanad juga. Jadi itu yang menyebabkan Islam ini terjaga. Nah, itu yang membedakan sama agama lain ini. Ya mereka ini apa namanya? Ya kaget kan, karena anak normal yang lain tidak ada yang nanyakan masalah agama. Ini SMP loh ini. Iya, ini anak yang waktu itu kok tanya terus masalah keagamaan dan apa namanya? Kan dedes kan, kan tiap hari soalnya. Bukan ya jadi pulang sekolah atau waktu istirahat ada waktu tak samperi gitu loh. Dan anak tidak sendiri waktu itu karena sini punya prinsip ada hujah lah buat mereka itu juga sekalian gitu loh. Jadi teman-teman. Jadi ya tidak sendiri, walaupun anak waktu itu sama pendeta sama apa, itu bawa teman, mesti bawa teman. Jadi minimal ada saksi gitu loh mereka. Jadi si teman itu juga minimal kasarannya dapat hidayah juga, dapat hujah juga, penegakan hujah kan, iqamatul hujah bahasa Islamnya kan gitu. Guru-guru agama, pendeta-pendeta itu mereka ya kaget lah itu. Karena anak masuk Islam ini setelah lulus SMK setelah lulus SMP anak masuk Islam. Oh gitu ya. Jadi SMK sudah muslim ya? Iya, SMK sudah Islam, alhamdulillah sudah Islam. Baik.